Liko dan Pokemonnya sedang sarapan bersama di kantin sekolahan. Liko menikmati makanannya dengan santai, sampai tanpa sadar sarapannya menempel di sudut bibirnya. Dalam sekejap, Muskrada langsung mendekat dan menjilat sisa makanan di mulut Liko. Liko pun kaget, sementara Muskrada masang wajah seolah itu hanyalah tindakan normal sebagai bentuk perhatian. Di sisi lain, Charcadet dan Hatrem makan dengan lahap, seolah-olah mereka tidak makan selama 3 hari. Charcadet bahkan sampai mengguncang piringnya supaya remah terakhir pun masuk ke mulutnya. Ketika sarapannya habis, barulah Liko sadar bahwa Charcadet makan jauh lebih banyak daripada biasanya. Ternyata Charcadet sedang mempersiapkan diri. Dia ingin punya tenaga sebanyak mungkin untuk berlatih. Intinya Charcadet ingin bertambah kuat. Kalau begitu, Liko berjanji akan mencarikan lawan yang sepadan untuk latihannya nanti. Janji itu langsung membuat Charcadet berdiri tegak penuh semangat seperti prajurit siap perang. Hatrem yang mendengar janji itu ikut melompat-lompat kegirangan, ikut bahagia untuk temannya. Meski sebenarnya Liko tidak tahu apa alasan Hatrem begitu antusias. Beberapa saat kemudian, En datang menghampiri mereka. En lalu mengajak Liko berburu Ditto hari ini. Mendengar kata berburu Ditto, Liko langsung bertanya apakah ini adalah salah satu misi Blue Red. En mengangguk dan menjelaskan bahwa dia ingin menjalani misi ini bersama Liko, karena menurutnya akan lebih menyenangkan jika mereka melakukannya bersama-sama. Liko pun setuju, apalagi ini merupakan kesempatan yang bagus untuk mencari lawan bertarung Charcadet. Saat Charcadet bersorak karena rencana latihannya semakin nyata, Hatrem justru terlihat sedikit sedih, bukan karena dia tidak senang, tapi karena dia merasa kurang diperhatikan. Namun meskipun wajahnya kelihatan murung, hatinya tetap ikut bahagia karena Charcadet akan menjadi lebih kuat. Hatrem selalu menaruh kebahagiaan teman-temannya di atas kebahagiaannya sendiri. Sebelum pergi, Liko lalu memperingatkan Charcadet agar jangan makan terlalu banyak, supaya jangan kekenyangan nanti pas bertarung. Liko juga berterima kasih kepada Hatrem yang selalu mensupport teman-temannya. Melihat hal tersebut, Muskrada cemburu dan juga ingin dielus-elus. Liko pun minta maaf dan segera mengelus-elus Muskrada dengan lembut. En memperhatikan semuanya dengan seksama, dan melihat dari ekspresi Pokemon tersebut, dia yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Hatrem. Hatrem selalu tersenyum untuk orang lain, bahkan ketika dia sendiri ingin diperhatikan. Singkat cerita, perburuan Ditto pun dimulai. Liko, En, dan seluruh Pokemon berjalan masuk ke daerah berbatu dengan banyak celah dan tumpukan kota. Menurut informasi, Ditto yang menyamar menjadi blok sangat suka bermain petak umpet. Jika melihat banyak kotak aneh, kemungkinan besar ada Ditto di antaranya. Dan benar saja, beberapa detik setelah En menyelesaikan penjelasannya, Liko langsung menemukan satu kotak yang berkedip lucu, yaitu sebuah Ditto yang menyamar. Charcadet tanpa ragu maju sebagai penantang, namun Ditto malah melarikan diri. Untungnya Muskrada bergerak cepat melemparkan benang dan menangkap Ditto dalam sekejap. Namun ketika semua merasa puas berhasil menangkap Ditto pertama, Hatrem yang kasihan mulai mohon agar Ditto dilepaskan. Akhirnya mereka pun melepaskan Ditto tadi. Nampaknya Ditto lebih suka menyamar menjadi kotak ketimbang bertarung. Ditto seringkali berubah menjadi kotak jika dia merasa sangat nyaman. Kalau begitu, sebaiknya mereka pergi ke tempat lain untuk mencari lawan bertarung Charcadet. Jadi pencarian pun dilanjutkan, di mana setiap langkahnya mereka selalu menemukan satu lagi Ditto yang bersembunyi, balik kotak, di reruntuhan, bahkan yang sedang mandi santai di bawah air terjun. Para Pokemon sibuk mengejar Ditto dengan semangat, bahkan Charcadet sampai tersungkur jatuh saking bersemangat. Namun akhirnya Ditto yang tersisa makin sedikit dan semakin sulit ditemukan. Namun Hatrem dapat merasakan keberadaan mereka, lalu menunjuk ke belakang batu tempat Ditto bersembunyi. Apalagi itu merupakan salah satu Ditto yang sangat langka. Muskrada segera berlari untuk menangkap Ditto, lalu menyerahkannya kepada Liko. Liko pun sangat senang karena mendapatkan shiny Ditto. Berterima kasih kepada Muskrada atas kerjasamanya. Meskipun sebenarnya yang menemukan Pokemon itu adalah Hatrem, tapi dia tidak keberatan jeripayanya diambil temannya sendiri. Dikarenakan tidak menemukan lawan bertarung yang cocok, En pun menyarankan bagaimana kalau Charcadet bertarung melawan Samurott. Charcadet pun langsung siap siaga melawan Samurott. Liko pun memulai dengan memerintahkan Charcadet Ember, sedangkan En menyuruh Samurott untuk menangkisnya. Meskipun Charcadet menyerang secara bertubi-tubi, Samurott dapat dengan mudah memblok setiap serangannya. Walaupun begitu, Liko tetap yakin pada kemampuan Charcadet.
Charcadet dan Samurott pun bertarung dengan sangat sengit. Sampai akhirnya pertarungan pun dihentikan karena Anne merasa kelelahan. Liko pun mengajaknya makan siang dulu untuk membalikan energi. Namun saat Liko mengajak Hathram membuat sandwich, Newskrada malah sibuk menahan Charcadet yang masih ingin bertarung. Setelah Liko memperhatikan Hathram, dia pun menyadari kalau Hathram sedang menahan perasaannya untuk yang lain. Atau kalau boleh dibilang, Hathram berusaha memenuhi keinginan teman-temannya. Padahal sebenarnya Hathram juga boleh melakukan apapun yang dia inginkan. Hathram selalu mengutamakan teman-temannya. Dia ikut bahagia saat mereka bahagia, dan mau menekan perasaannya sendiri demi mereka. Hathram sebenarnya ingin ikut bertarung, ingin ikut diperhatikan, tapi dia terlalu takut mengganggu kebahagiaan orang lain. Enes dari awal juga menyadari akan hal ini. Dia pun dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Hathram. Namun dia memilih untuk tidak memberitahukannya pada Liko dan fokus untuk menyiapkan makan siang saja. Ketika Liko dan Anne sibuk menyiapkan makanan, para Pokemon masih terlihat menjaga Charcadet yang terlalu bersemangat untuk bertarung. Akhirnya Anne pun mengutarakan pendapatnya mengenai Hathram, mengatakan bahwa mereka sebenarnya sangat mirip sekali. Jadi Anne punya adik dan kakak yang selalu heboh dan penuh semangat. Dan sebagai anak tengah, Anne pun merasa kadang-kadang dia kurang diperhatikan, dan dia harus mengutamakan adik dan kakaknya. Sekilas Anne seharusnya kesal dengan kondisi tersebut, tapi sebaliknya dia ternyata sangat mencintai adik dan kakaknya. Anne rela melakukan segalanya untuk membuat mereka bahagia. Ketika Anne menyamakan dirinya dengan Hathram, akhirnya Liko pun mulai mengerti apa maksud perkataannya. Setelahnya mereka manggil Hathram untuk ikut membantu menyiapkan makanan. Hathram sangat terkejut, bukan karena dia dipanggil, tapi karena Liko melihatnya dan memperhatikannya. Anne kemudian pergi mengisi air, memberi kesempatan bagi Liko dan Hathram menghabiskan waktu hanya untuk berdua. Mereka membuat makanan bersama sambil saling tersenyum, perlahan menghapus rasa ragu dan kesepian Hathram. Sedangkan Pokemon lainnya juga sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Setelah makanannya sudah jadi, Liko mengajak Hathram untuk sama-sama mencicipi sandwich tersebut. Di sini Liko pun berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Hathram yang selalu membantunya. Yang intinya dia merasa sangat bangga dengan Hathram, bukan karena kekuatan atau prestasinya, tapi karena ketulusan hatinya dan perhatian yang selalu dia berikan kepada orang lain. Sejak pertama kali Liko bertemu dengan Hathram, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Hathram selalu memikirkan perasaan orang lain lebih dulu dibandingkan dirinya sendiri. Dia selalu menolong siapapun yang membutuhkan bantuannya, bahkan ketika dirinya kelelahan atau tak mendapat perhatian. Hari ini pun sama ya guys ya. Sejak pagi tadi, Hathram berusaha sekuat tenaga mendukung latihan Charcadet, bersemangat agar temannya menjadi lebih kuat. Tapi sayangnya, Liko belum sepenuhnya menyadari semua pengorbanan kecil Hathram. Padahal sejak hari pertama bersama Hathram, hati Liko selalu dibuat tenang. Ada perasaan hangat yang mengisi ruang di dalam dirinya setiap kali berada di sisi Pokemon itu. Bahkan hal sesederhana membuat sandwich bersama sudah cukup membuat Liko bahagia. Di momen kecil namun berharga ini, Liko akhirnya menyadari selama ini Hathram selalu ada, selalu mendukungnya dari belakang tanpa mengeluh sedikit pun. Maka dari itu, Liko tersenyum lembut, lalu berterima kasih dengan tulus pada Hathram karena telah hadir dalam hidupnya. Bukan sebagai Pokemon yang kuat, tetapi sebagai teman yang selalu menjaga hatinya. Mendengar kata-kata itu, Hathram terdiam sejenak. Matanya bergetar, lalu perlahan air mata kebahagiaan jatuh di pipinya. Liko meluknya dengan erat, dan untuk pertama kalinya, Hathram benar-benar merasakan bahwa dirinya dihargai. Dan tepat pada puncak rasa bahagia itu, cahaya bersinar terang. Ketika cahaya mereda, sosok yang berdiri di depan mereka bukan lagi Hathram, melainkan Hatterene, bentuk evolusi terakhirnya yang mengagumkan. Liko tidak menyangka evolusi terjadi pada momen seperti ini. Momen yang tak melibatkan pertarungan, melainkan perasaan yang paling tulus. Anne masih bergumam penuh percaya diri. Pasti ini adalah evolusi kebahagiaan. Meski hanya mengarang, Anne percaya hubungan antara trainer dan Pokemon lain yang memicu perubahan ini. Setelah semua hal yang dilewati bersama, evolusi ini terasa sangat masuk akal ya guys ya. Hatterene memang elegan dan lembut, namun penjelasan Pokédex-nya membuat Liko sedikit khawatir. Hatterene, Pokemon pendiam tipe psikis dan peri. Pokemon ini dapat menjamkan sinar seperti petir melalui tentakelnya. Selain itu, dia juga dapat menggunakan tentakelnya untuk mencakar musuh. Hatterene dijuluki sebagai Dewi Murka.
Haterene dapat membaca perasaan makhluk hidup yang jaraknya terpisah 50 km dari dirinya. Pokemon ini mulai menyerang begitu merasakan perasaan yang memusuhinya. Setelah mendengar penjelasan itu, Liko jadi agak takut dengan Pokemonnya sendiri. Tak lama kemudian, Haterene datang sambil lenggak-lenggok membawa banyak sekali Ditto yang dia tangkap. Haterene sekarang jadi pemburu Ditto profesional. Tidak mau kalah, N pun mengajak Pokemonnya mencari Ditto lagi. Ketika Liko hendak melanjutkan pencariannya, mereka melihat Ditto yang masuk ke dalam gua dan mengikutinya dari belakang. Semakin mereka melangkah ke dalam, udara menjadi dingin dan lembab. Cahaya dari luar perlahan hilang, digantikan dengan pantulan samar dari dinding batu. Namun di ujung lorongnya, mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka duga. Ditto yang mereka ikuti ternyata sedang dikepung oleh gerombolan Pokemon liar. Ditto digencet dari semua arah, ditertawakan dan dipermainkan, seperti boneka yang tak berdaya. Liko langsung teringat, Ditto sama sekali tidak memiliki kemampuan bertarung. Dia tidak tahu cara membela diri. Tanpa menunggu sedetik pun, Liko memberi perintah ya guys ya. Charcadet melompat maju. Dia menyala di sekujur tubuhnya. Lalu dia menembakkan ember, bukan satu kali tapi bertubi-tubi. Sambil bergerak cekatan menghindari serangan-serangan musuh. Setiap Pokemon liar yang mencoba mendekat langsung tersungkur oleh hantaman serangan Charcadet. Di momen itu, Liko menyadari Charcadet semakin menguasai ember. Bukan hanya kuat, tapi juga cepat, akurat, dan disiplin. Pelatihan keras akhir-akhir ini benar-benar mengubahnya. Setelah semua Pokemon tumbang, Liko segera mengamankan Ditto yang masih gemetar ketakutan. Namun ternyata itu masih belum berakhir. Setelahnya, Pokemon yang jauh lebih besar ukurannya datang. Electros yang merupakan bos dari gerombolan Pokemon liar tersebut. Liko menelan ludah, dan keraguannya mulai muncul. Jika Charcadet bertarung lagi dalam kondisi sekarang, dia bisa terluka parah. Namun sebelum Liko sempat memberikan perintah, Haterene melangkah maju tanpa takut sedikit pun. Ketika Haterene menatap Electros, aura dingin berwarna ungu menyebar ke seluruh ruangan. Bahkan Electros yang terkenal brutal langsung keringat dingin hanya karena sekali tatapan. Suasana berubah seakan waktu terhenti. Siapapun bisa tahu, ini bukan sekedar pertarungan kekuatan, tapi pertentangan tekanan batin. Dalam sekejap, Haterene menginginkan tentakelnya dan tebasan Psychocut menabrak Electros yang langsung tersungkur seketika. Tapi yang terjadi berikutnya justru mengejutkan semua orang. Bukannya menyudahi atau menyerang lebih keras, Haterene malah menyembuhkan Electros. Dengan tangannya yang lembut, dia memulihkan luka Pokemon yang baru saja menyerangnya. Sebuah kebaikan, namun juga sebuah peringatan. Tapi bukannya berterima kasih, Electros yang sudah sembuh malah menyerangnya lagi. Dan tentu saja, Haterene menjatuhkannya lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap kali Electros bangkit, hasilnya selalu sama, dilumpuhkan kemudian disembuhkan lagi. Hingga akhirnya, setelah berkali-kali merasakan rasa sakit dan belas kasih pada saat yang bersamaan, Electros menyerah total. Tubuhnya gemetaran, ekornya terkulai, dan dia mundur sambil mohon ampun dengan pandangan ketakutan. Gerombolan Pokemon nakal pun panik dan melarikan diri, tidak berani lagi menyentuh Ditto. Di depan pintu keluar, N sudah menunggu mereka dengan wajah yang antusias. N iris setengah mati melihat Liko berjalan diapit Meowscarada dan Haterene. Tapi N tidak mau kalah dalam hal perhatian terhadap Liko. Oleh karena itu, dia pun menunjukkan sesuatu pada Liko. Seketika, butiran partikel berwarna turun dari langit-langit. Ternyata N memang sengaja membawa Liko ke sini untuk menyaksikan fenomena tersebut, yang tujuannya adalah untuk menghibur Liko. Namun melihat dirinya sekarang, N yakin Liko pasti akan baik-baik saja. Liko punya banyak Pokemon dan Rising Voltiker yang selalu mendampinginya. Namun jangan lupa juga kalau N selalu ada untuk Liko. Setelahnya mereka pun kembali ke akademi untuk sarapan. Di saat yang bersamaan, Roy dan Dot datang menyapa mereka. Keduanya juga kaget melihat Haterene telah berevolusi. Setelah cukup puas berpelukan dengan Haterene, mereka menyampaikan kalau penelitian berliar mengenai Terapagos sudah tuntas. Yang artinya mereka akan segera mengungkapkan misteri tentang Pokemon legendari tersebut.